bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, kemudian mati, disalibkan, serta bangkit kembali ke dunia dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 13 Mei 2021. Sebelum kita memasuki ibadah, kita mengadakan saat teduh sejenak, meringankan hati dan pikiran kita agar hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Mazmur 47 ayat 2. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku bangsa-bangsa ke bawah kaki kita. Kita angkat lagu pujian, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Berdoa, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah di hari-hari yang akan kami jalani hidup kami, Tuhan senantiasa menyertai kami dan selalu menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami satukan di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Amin. Responsoria, jemaat dipersilakan berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Gloria Patri. Oh
kemudian mengalir kuasa Roh Kudus. Shalom, sidang jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan, hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan bahkan bersama dengan semua umat yang percaya di dunia merayakan kenaikannya. Nah Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tercatat di dalam kitab suci, secara khusus di dalam kitab Markus, kitab Lukas, dan bahkan kitab Kisah Para Rasul. Nah melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu boleh membuktikan kepada kita dan bahkan kepada semua orang kalau Tuhan Yesus tidak hanya tersalibkan di kayu salib, tidak hanya mati di kayu salib ataupun dikuburkan, tetapi Dia benar-benar bangkit ataupun Dia benar-benar hidup, dan bahkan disaksikan oleh banyak orang. Dia naik ke surga, dan Dia berjanji, Tuhan Yesus berjanji akan datang ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, secara khusus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8,
Di sana kita akan memetik sebuah pelajaran yang sangat menarik, yaitu kita dinyatakan sebagai saksi Kristus, atau kita menjadi saksi Kristus. Pengikut Tuhan, pengikut Kristus dinyatakan menjadi saksinya. Saya rindu bahwa Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Kita membacakan secara bersama-sama ayat yang ke-8 pasal yang pertama di dalam kitab Para Rasul ini. Kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita membacanya sekali lagi secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sangat jelas Bapak Ibu dikatakan, kita pengikut Tuhan, termasuk mereka yang menyaksikan Tuhan Yesus pada waktu itu yang naik ke surga. Siapapun dia yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus, dinyatakan melalui ayat firman Tuhan hari ini bahwa kita semua adalah saksinya, bahwa kita semua adalah saksi Kristus. Berbicara tentang saksi, saksi di dalam bahasa Yunani adalah martus atau martur. Martus atau martur yang artinya adalah seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat. Seseorang yang menyatakan apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia ketahui. Ya, seseorang yang menyatakan, yang mengungkapkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia ketahui. Nah, saksi Kristus adalah seseorang yang mengetahui sebuah peristiwa, yang mengetahui dengan pasti sebuah perkara, yang mengetahui dengan pasti sesuatu kejadian, dan dia menceritakan tentang perkara tersebut. Dia menceritakan tentang kejadian atau peristiwa tersebut, atau dia memberikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang ia ketahui, yang ia lihat secara langsung, yang ia dengar, ataupun yang ia ada di tempat peristiwa itu. Jadi saksi itu biasanya memperkuat sesuatu informasi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus berarti adalah kita dipanggil, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil menjadi saksi tentang apa yang ia ketahui tentang Yesus. Dipanggil menjadi saksi tentang apa yang dia ketahui tentang Yesus. Apa yang ia lihat, apa yang ia alami tentang Yesus. Itulah saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah dia memberitahukan atas apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus kepada dirinya. Dia memberitahukan tentang apa yang ia ketahui tentang Tuhan Yesus, menjelaskan apa yang ia lihat, yang ia dengar tentang Tuhan Yesus, ataupun menuntun orang yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Menuntun
menuntun orang yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya Bapak Ibu, menjadi saksi itu sangat berat sekali, ya. Menjadi saksi itu sangat berat sekali. Sekali ia salah memberikan informasi, maka itu berdampak negatif, berdampak fatal terhadap orang yang ia saksikan. Seseorang yang menjadi saksi di pengadilan itu salah satu penentu apakah orang yang ia saksikan ini salah atau tidak. Dia terjerumus ke penjara atau tidak. Itu bisa berdampak lewat kesaksiannya, dan bahkan 90% adalah dari kesaksian. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu sebagai saksi tidak boleh asal-asalan. Harus benar-benar mengetahui, harus benar-benar mengetahui, menguasai akan sebuah peristiwa itu, dan benar-benar menyampaikannya dengan tepat. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu mungkin sebagai pengikut Kristus, karena ini merupakan sebuah hal pekerjaan yang sangat berat, dalam pengertian berat adalah harus menyatakan dengan benar, maka mungkin kita berkata, mungkin saya tidak bisa menjadi saksi Kristus yang sesungguhnya karena saya tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Saya tidak pernah mendengarkan suara Yesus secara langsung. Saya tidak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara langsung. Oke, murid-murid Tuhan Yesus bisa dikatakan sebagai saksi Tuhan. Maksud saya murid-murid yang ada bersama Tuhan Yesus, karena pada waktu itu mereka melihat secara langsung Yesus dibaptis, mereka melihat secara langsung Yesus mengajar, mereka melihat secara langsung Yesus melakukan berbagai-bagai mujizat. Dan sangat wajar Tuhan Yesus menuntut mereka, murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu, untuk menjadi saksi Kristus. Dan saya, Bapak Ibu yang ada pada zaman ini, bagaimana caranya saya bisa menjadi saksi Kristus sementara saya tidak melihat secara langsung, sementara saya tidak ada di dalam peristiwa-peristiwa yang dialami Tuhan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu, itu bukanlah menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak menjadi saksi Kristus. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kita telah diperlengkapi oleh Tuhan. Kita telah diperlengkapi oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Yaitu yang pertama, kita diperlengkapi melalui kitab suci. Kita diperlengkapi melalui kitab suci yang dinamakan itu sebagai Alkitab. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya di dalam kitab suci ini sangat lengkap mengenai peristiwa akan kehidupan Tuhan Yesus. Bukan hanya peristiwa dengan kematiannya ataupun kebangkitannya, tetapi peristiwa sebelum Tuhan Yesus hadir, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, telah dijelaskan di dalam kitab suci yang kita pegang. Bahkan nubuat-nubuat tentang dia di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Mazmur dan lain-lain, itu bisa kita baca di dalam kitab suci ini. Sangat jelas dengan kelahirannya juga, kematiannya, kebangkitannya Bapak Ibu, kita boleh dapat pelajari di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, artinya Bapak Ibu, kita menjadi saksi Kristus adalah artinya kita harus belajar Injil dengan benar, mempelajari firman Tuhan ini dengan benar, sehingga nanti kita menjadi saksi-saksi Kristus yang benar.
Tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Karena kita telah memiliki Alkitab, kita telah memiliki firman Tuhan, kita telah memiliki peristiwa, sejarah peristiwa tentang Tuhan Yesus. Kita tinggal mempelajarinya setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempelajari firman Tuhan agar kita boleh menjadi saksi Kristus yang benar. Tentunya Bapak Ibu, mari kita juga menyelaraskan pengetahuan yang sudah kita pelajari itu dengan tingkah laku, perilaku kita yang kita jalani setiap hari. Sehingga kita menjadi saksi yang benar-benar tidak menjerumuskan, tidak memberikan informasi yang salah tentang Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, mungkin juga ya saya secara pribadi pernah mengalaminya. Bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus? Oke, saya memiliki Alkitab. Saya tidak bisa lagi beralibi bahwa saya tidak tahu sejarah tentang Tuhan Yesus, peristiwa tentang Tuhan Yesus. Saya tidak bisa lagi beralibi tentang itu. Tetapi saat ini mungkin kita beralibi bahwa Bapak Ibu, saya adalah seorang yang lemah. Saya adalah seorang yang berpengetahuan rendah. Adalah sebuah kemustahilan bagi saya untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, untuk menguatkan informasi tentang Tuhan Yesus. Saya tidak akan mampu, saya tidak akan sanggup. Secara juga saya hanya sebagai jemaat yang biasa. Saya bukan yang sekolah teologi yang memperdalaminya secara mendalam. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang menjadi alasan-alasan yang disampaikan oleh orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Sesungguhnya Tuhan Yesus lebih mengetahui bagaimana keberadaan umatnya. Dia benar-benar mengetahui keberadaan umatnya yang ditinggalkan pada waktu itu. Murid-muridnya yang ditinggalkan pada waktu itu. Dia benar-benar mengetahui kemampuan mereka sebatas apa. Kekuatan mereka sebatas apa. Minimal 3 tahun mereka hidup bersama. Ya, bahkan kita juga melihat di dalam kitab suci ini, murid-murid Tuhan Yesus timbul tenggelam. Kadang berani, kadang lemah, kadang sok berani, kadang juga mundur. Tuhan Yesus mengetahui itu. Latar belakang kehidupan mereka sebagai pemungut cukai, sebagai penjala, bukanlah orang-orang yang berpendidikan. Tetapi Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus benar-benar memahami, di dalam ayat yang ke-8 itu, Tuhan Yesus menguatkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus benar-benar mengetahui kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang dimiliki oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus benar-benar mengetahui keterbatasan yang dimiliki oleh pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu secara khusus yang sudah 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu Tuhan Yesus menguatkan mereka dan mengatakan bahwa engkau tidak perlu khawatir, takut dengan kelemahan, kekurangan yang engkau miliki itu, karena Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Tuhan akan tinggal bersama-sama engkau yang mendampingi untuk menjadi saksi
bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat pada akhirnya di dalam kitab Kisah Para Rasul ini Bapak Ibu, kita lanjutkan setiap hari pembacaan Kisah Para Rasul ini, maka kita akan menemukan secara khusus di dalam peristiwa Pantekosta, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu turun atas mereka. Dikatakan mereka berbahasa roh, berbahasa lidah yang pada awalnya mereka tidak tahu dengan bahasa itu. Mereka hanya tinggal di Yerusalem selama ini, tapi mereka mengetahui bahasa dari orang perantau-perantau. Bahkan mereka sanggup mengusir setan seperti yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka juga memegang ular. Mereka bisa menyembuhkan. Bahkan pada akhirnya mereka memiliki keberanian memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, sesuatu yang nampaknya mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang nampaknya mustahil bagi murid-murid Tuhan Yesus, tentu pada waktu itu mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, karena guru yang mereka agung-agungkan telah meninggalkan mereka secara fisik, tetapi Roh Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai umat Tuhan yang mungkin pada saat ini mengatakan aku adalah orang yang lemah, aku adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan, aku adalah orang yang tidak mampu berkata-kata tentang Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita dimeteraikan oleh firman Tuhan, kita dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa dengan kekuatan Roh Kuduslah kita akan mampu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Bahwa dengan kekuatan Roh Kuduslah kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Cukup kita mengandalkan kuasa Roh Kudus itu melalui berdoa setiap hari dan melalui belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, hanya itu saja. Cukuplah kita mengandalkan Roh Kudus melalui berdoa dan belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, mencari kehendaknya dan merasakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tentu melaraskan firman yang sudah kita pelajari itu, melaraskan firman yang sudah kita ketahui itu dengan sikap dan perilaku kita setiap harinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hanya mengandalkan Roh Kudus artinya kita beriman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berani melangkah untuk memberitakan firman Tuhan, sebab Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Tuhan tahu kekuatan kita seberapa. Tuhan tahu kelemahan kita. Ia akan bekerja melalui kehidupan kita. Ia akan memberikan kuasa kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu, bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus, bersama Rohnya Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bersama Tuhan Yesus, tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Bersama Tuhan Yesus, tidak ada misi yang mustahil. Kita akan mampu menyelesaikannya. Kita akan mampu mengerjakannya. Jangan lagi kita beralibi dengan kekurangan-kekurangan kita. Sebab Roh Kudus yang akan memampukan dan menguatkan kita. Sebagaimana
murid-murid Tuhan Yesus telah mengalaminya, kita juga akan mengalaminya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang penting kita setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita setia kepada firman Tuhan, maka kita akan mampu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kepada siapa kita akan bersaksi? Kepada siapa kita akan memberitakan peristiwa-peristiwa tentang Tuhan Yesus? Kepada siapa kita memberitahukan tentang keselamatan Tuhan Yesus? Kepada siapa kita menyampaikan tentang berita Tuhan Yesus? Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan adalah di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya? Pertama di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah tempat tinggal mereka. Tempat tinggal bersama dengan keluarga mereka. Tempat tinggal bersama dengan anak cucu mereka. Dalam pengertian, kepada siapa kita harus bersaksi? Yang pertama, kita harus bersaksi terlebih dahulu kepada seisi rumah kita, kepada keluarga kita, kepada ayah ibu kita, kepada mertua kita, kepada anak-anak kita, kepada abang kita. Kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, kepada siapa kita terlebih dahulu bersaksi? Adalah kepada keluarga kita. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Tuhan, jangan pernah mengabaikan keluargamu sendiri. Utamakan keluargamu baru engkau keluar. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan kepada seluruh Yudea. Dalam bahasa Ibrani, Yudea adalah Yehuda. Israel sebenarnya 12 suku, tetapi pada waktu itu Yehuda membentuk sebuah kerajaan, ya. Yehuda sesungguhnya adalah anak daripada Israel. Artinya itu adalah sanak saudaranya, familinya Bapak Ibu. Dalam pengertian adalah mereka juga adalah keturunan Israel. Sehingga Bapak Ibu, kemana kita harus memberitakan firman Tuhan selain daripada keluarga inti kita, kepada ayah, ibu, dan anak kita, adalah kita harus menyaksikan tentang Tuhan Yesus ini kepada sanak saudara kita, kepada famili kita, kepada sepupu kita, kepada satu marga kita. Dan yang terakhir dikatakan adalah kepada orang Samaria. Bukan yang terakhir, yang keempat, yang ketiga, kepada orang Samaria. Bapak Ibu, sesungguhnya di Samaria ini bukan hanya lagi orang-orang Israel, tetapi sudah bercampur dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan agar pengikut-pengikut Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksi kepada orang-orang Samaria. Artinya Bapak Ibu, kita harus menyaksikan tentang Tuhan Yesus ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya lagi keluarga kita, tidak hanya lagi sanak saudara kita, tidak hanya lagi sepupu kita, satu marga kita, tetapi kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan sekerja kita, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan lagi menyimpan di dalam hatimu, di dalam dirimu tentang keselamatan yang sudah engkau terima daripada Tuhan Yesus, tetapi kita memiliki tugas untuk menyaksikannya itu kepada
kepada tetangga-tetangga, kepada rekan sekerja, kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir dikatakan, kemana kita harus bersaksi adalah ke seluruh ujung bumi. Ujung bumi kita tidak tahu di mana ujungnya, Bapak Ibu. Yang berarti ujung bumi di sini adalah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Kristus. Ketika engkau hendak pergi jalan-jalan ke Israel, engkau hendak berliburan ke Singapura, ke Malaysia, ke Dubai, kemana saja engkau pergi, di situ juga kita menjadi saksi Kristus. Artinya hidup kita ini adalah menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan bahkan menambah kegairahan kita untuk melayani Tuhan, secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan satu kebanggaan kita pada hari ini, kita diperlengkapi dua hal, yaitu kita diperlengkapi dengan kitab suci untuk memberitakan firman Tuhan, dan kita diperlengkapi dengan rohnya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan kesaksian bagi semua orang. Terpuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyempurnakan firman yang telah kami dengarkan ini, dan biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman itu menjadi pelita dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Iblis hari kalahkan.
yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ibadah ini Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami pada saat menerima firman-Mu Tuhan, Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Dan berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah mereka Tuhan senantiasa Engkau tambahkan rezeki yang berlipat ganda yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian, Engkau ada bersamaku. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Mulia
kasih Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.